Dan pemirsa, untuk informasi terkini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Antonius Trias Kuncoro Jati. Ya, selamat siang Pak Antonius. Selamat siang Mas. Ya Pak Antonius, apa hasil penyelidikan terbaru dari kecelakaan yang terjadi di pusat kebugaran di Pontianak ini Pak? Jadi kami sudah meriksa termasuk pemiliknya terkait masalah perizinan. Kemudian juga kami sudah mengambil rekaman CCTV. Memang dari rekaman CCTV tersebut itu pada pukul 12.56 itu ada wanita yang membuka, salah satu member kemungkinan membuka jendela tersebut kemudian ditinggalkan. Nah, kejadian pada saat itu adalah pukul 13 sekitar 13.30. Nah, itu jendela masih terbuka sehingga menyebabkan si pemakai treadmill itu korban muncul ke belakang dan jatuh seperti itu. Ya, Pak Antonius, apakah Anda melihat dari CCTV maupun peletakan treadmill ini ada potensi membahayakan bagi member pusat kebugaran ini? Memang dari pemeriksaan peletakan treadmill tersebut sangat dekat dengan jendela, sekitar 60 cm saja. Dari hasil pemeriksaan juga memang mereka mengantisipasinya dengan tidak pernah membuka jendela tersebut. Namun jendela tersebut tidak dikunci. Jendela itu hanya diperuntukkan untuk membersihkan panel-panel, kemudian membersihkan AC pada gedung tersebut. Nah, kenapa menghadap ke dalam ruangan bukan menghadap ke jendela? Karena menurut pemikiran si pemilik bahwa kalau menghadap jendela karena tertutup panel sehingga tidak membuat pemandangan luas dan memungkinkan pengguna treadmill itu menjadi bosan sehingga dihadapkan seperti yang sekarang ini. Baik, Pak Antonius melihat apakah ada unsur kelalaian dalam kecelakaan ini, tentunya baik oleh pemilik pusat kebugaran ini ataupun member tadi yang membuka jendela. Untuk pemeriksaan terkait masalah kelalaian itu masih kita dalami. Apakah pada saat PT-nya atau personal trainernya pada saat itu melakukan, karena saya sudah memeriksa dari pemilik bahwa memang ada PT-nya yang harus bertugas patroli dan menjaga agar tetap jendela tertutup. Nah, pada saat itu PT-nya lagi istirahat. Kemudian yang terhadap salah satu member yang membuka itu akan kami lakukan panggilan terhadap member tersebut karena kita harus mencari identitas terlebih dahulu. Nah, Pak Antonius, kalau Anda tadi menjelaskan bahwa seharusnya ada PT yang menemani member begitu ya untuk berlatih di sana, kemudian ditinggalkan oleh PT. Apakah ini tidak termasuk dalam kelalaian yang dilakukan oleh pengelola fitness center ini, Pak? Nah, ini memang perlu kita dalami terkait masalah PT, karena terkait masalah job desk-nya, tupoksinya, terus kemudian jam istirahatnya. Karena pada saat itu memang hari libur, kan masih cuti bersama ya, tanggal 18 Juni itu, sehingga kekurangan PT dan ada PT yang beristirahat pada jam itu. Baik, apakah Pak Antonius tidak melihat bahwa seharusnya dari fitness center ini menaruh tulisan dilarang membuka kaca atau semacamnya, yang kita lihat tampaknya memang tidak ada di sana, makanya seorang member bisa membuka kaca tersebut. Ada langkah-langkah pencegahan harusnya. Jadi pernah sebelumnya dipasang stiker oleh si pemilik, kemudian karena hujan akhirnya stiker itu sudah rusak. Si pemilik hanya menuliskan dengan spidol di kaca tersebut yang memang tidak terlalu terlihat jelas. Kalau kita memang melihat kaca lebih detail, memang ada tulisannya, jangan dibuka. Artinya pintu ini memang, saya konfirmasi kembali ya Pak ya, bahwa pintu ini memang dibuka oleh member begitu ya Pak ya? Iya, hanya dibuka oleh member. Member lain ya, selain memang korban tadi. Baik. Pak Antonius, ini apakah sebelumnya juga pernah terjadi kasus serupa Pak di lokasi yang sama atau di tempat yang lain di kawasan Pontianak ini Pak? Kalau untuk di tempat yang sama itu belum pernah ada kejadian, karena memang pada saat itu jendela masih dalam keadaan tertutup sehingga tidak mengakibatkan jatuh dari gedung lantai 3. Baik, bisa diketahui juga Pak Antonius mungkin sudah berapa lama fitness center ini beroperasi, atau mungkin lokasi treadmill yang berdekatan dengan jendela jaraknya menurut informasi 60 cm saja, ada informasi sudah berapa lama? Untuk beroperasinya
Gym sendiri itu sudah sekitar 2 tahun. Kemudian ada beberapa mesin treadmill di situ yang kebetulan dipakai oleh korban ini termasuk baru. Dia belum ada setahun. Baik. Baik. Pak Antonius, ke depan ini siapa lagi Pak yang akan diperiksa Pak terkait dengan mencari titik terang dari kasus ini Pak? Saat ini kami sedang memeriksa personal trainernya, kemudian resepsionisnya yang menerima korban di depan. Kemudian nanti berlanjut kepada salah satu member yang membuka jendela tersebut. Baik, Iya, Pak Antonius, baik. terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Aparatur sipil negara atau ASN yang kedapatan terlibat praktik judi online akan dikenakan sanksi. Aturan terkait sanksi ini tengah digodok Menteri Dalam Negeri bersama dengan Kemenpar RB dan Badan Kepegawaian Negara. Ya harusnya ada, tapi saya perlu bicarakan dengan, kalau bicara ASN ini kan bukan hanya Mendagri, ya. Mendagri ini hubungannya terutama ASN di daerah. Kalau ASN di tingkat pusat kan Mendagri nggak terkait. Perlu bicarakan dengan Kemenpan RB, Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN, ya, dengan KASN, Komite ASN ya, yang independen. Kita harus duduk bersama. Nanti saya akan minta Sekjen untuk duduk bersama kira-kira untuk sanksi apa diberikan sesuai aturan undang-undang untuk memberikan efek jera. Sementara itu, pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto memimpin rapat koordinasi Satgas Pemberantasan Judi Online di kantor Kemenko Polhukam. Ini menjadi rapat koordinasi tingkat Menteri Perdana sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres tentang Satgas Pemberantasan Judi Online. Rapat berlangsung tertutup, dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi selaku Ketua Harian Pencegahan serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana. Rapat ini menyatakan visi dan tujuan antar kementerian dan lembaga untuk mensukseskan pemberantasan judi online. Satgas akan melakukan 3 operasi dan penegakan hukum dalam waktu dekat. Salah satunya adalah pemblokiran rekening yang mencurigakan. Selain itu, Satgas juga meminta bantuan TNI Polri untuk mengerahkan Babinsa serta Babin Kamtimnas dalam mengawasi serta menindak pelaku di lapisan terbawah masyarakat. Dalam waktu dekat, minggu ini termasuk minggu depan, kita akan melaksanakan 3 operasi, 3 penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Yang kedua, rekan-rekan media sekalian, kita akan melakukan penindakan jual beli rekening. Tugas yang ketiga adalah terkait dengan game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up, di mana di mini-mini market. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Gelombang panas ekstrim yang mencapai suhu 51 derajat Celcius mengakibatkan 577 jemaah haji meninggal dunia selama ibadah haji tahun ini. Dari 577 jemaah haji yang meninggal, sekitar 323 diantaranya adalah warga Mesir. Kementerian Luar Negeri Mesir melakukan upaya intensif dan bekerja sama dengan otoritas Saudi. Tidak hanya Mesir, 60 jemaah haji Yordania dan 30 jemaah haji Tunisia juga tercatat meninggal karena cuaca panas ekstrim ini. Pihak berwenang Saudi melaporkan lebih dari 2.000 jemaah yang menderita heat stroke akan serangan panas. Selain suhu panas, korban meninggal juga disebabkan akibat jemaah yang bepergian tanpa membawa air dan tidak adanya pendingin ruangan. Tahun lalu, 240 jemaah haji dari berbagai negara wafat karena gelombang panas. Ratusan ribu jemaah haji melanjutkan lontar jumroh dan hari ketiga di Mina, Arab Saudi. Lontar jumroh merupakan salah satu syarat rukun haji.
ratusan ribu jemaah dari seluruh dunia melakukan lontar jumroh sekitar pukul 6:30 waktu Arab Saudi. Teriknya sinar matahari yang menyinari wilayah Mina tak menyurutkan niat para jemaah untuk melaksanakan salah satu rangkaian ibadah haji ini. Hingga sampai ke wilayah pelontaran yakni Ula, Wusto, dan Aqobah. Mereka masing-masing melontar jumroh menggunakan batu kerikil sambil mengucap takbir. Usai menyelesaikan lontar jumroh di Mina, jemaah haji akan kembali ke kota Mekah untuk menjalani tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Sementara itu, usai ratusan ribu jamaah haji melanjutkan lontar jumroh di hari ketiga sebagai syarat rukun haji, seluruh jamaah dari berbagai negara ini akan kembali ke Makkah untuk menjalani rukun haji terakhir, yakni tawaf wada. Tawaf wada harus dilakukan oleh para jamaah sebagai bentuk perpisahan antara jamaah dan Ka'bah yang penuh keberkahan. Kemudian dari Makkah, jamaah akan bertolak ke Madinah menunggu jadwal kepulangan. Sementara jemaah haji dari berbagai negara menyerbu pasar Kakiyah di Mekah, Arab Saudi untuk berburu oleh-oleh. Banyak pedagang fasih berbahasa Indonesia melayani jemaah haji dengan ramah dan menerima pembayaran mata uang rupiah. Pasar Kakiyah di Jalan Ibrahim Al-Khalil, Makkah, Arab Saudi dipadati jemaah haji dari berbagai negara, termasuk jemaah asal Indonesia. Pasar yang terletak 8 km dari Masjidil Haram ini menjual berbagai jenis oleh-oleh dengan harga bersahabat. Mulai dari pakaian, tasbih, sajadah, tas, perhiasan, hingga pajangan. Uniknya, banyak penjual yang fasih berbahasa Indonesia. Hal ini karena banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang beribadah haji atau umroh dan membeli cindera mata di tempat ini. Mereka menawarkan barang-barang dagangannya dengan ramah dan menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Thank you very much. Abaya jual tuh abaya ini. Harganya mulai dari berapa? Harganya murah-murah. Murah-murah kok bisa ini. Di sini yang murah-murah. Murah-murah dari harga berapa kok? 25 riyal ada, 30 riyal ada, 50 ada, 100 ada, 200 ada, lain-lain. Beda-beda, tidak sama semua. Bisa di sini uniknya bisa membeli dengan rupiah. Ya bisa rupiah, bisa riyal, tidak masalah. Ya, harganya berapa kalau Jokowi 100 ribu, 50 ribu, lain-lain, beda-beda, tidak sama. Tidak sama. Ya. Membludaknya jemaah haji yang berbelanja oleh-oleh kerap membuat arus lalu lintas di sekitar pasar Kakiyah padat. Lokasi ini seolah menjadi tempat yang tak pernah dilewatkan oleh jemaah haji Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Widya Michela, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pemindahan ibu kota negara ke IKN masih membawa harapan bagi Jakarta untuk menarik arus investasi. Ya, menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta, Beni Agus Chandra, Jakarta yang tidak lagi sebagai ibu kota justru memberi kesempatan masuknya investasi baru. Pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara atau IKN dinilai masih membawa harapan bagi Jakarta dalam menarik arus modal investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Jakarta, Beni Agus Chandra mengatakan peralihan status Jakarta yang tak lagi sebagai ibu kota justru memberi kesempatan masuknya investasi baru. Sektor pemerintahan kan ya, sektor logistik dan komunikasi, ya pariwisata ya, dan tunjuk ya logistik transportasi terbidang teknologi. Bahwa kami memang untuk negara seperti Indonesia dibutuhkan
sampah yang dilakukan logistik awak untuk kesulitan. Itu memang hati-hati yang pindah IKN, sektor pemerintah atau sektor lain akan tumbuh. Inilah kita dorong. Lebih lanjut, Beni menjelaskan investasi di Jakarta tetap akan ada seiring dengan rencana pemerintahan untuk membuat Jakarta sebagai wilayah khusus pasca pemindahan ibu kota ke IKN. Dari Jakarta, Anggita Maura, Guntur Julkarnadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa Gede dan juga pemirsa ya. Jika Anda sedang berlibur ke Yogyakarta, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi berbagai kuliner tradisional. Salah satunya jenang di Pasar Lempuyangan. Iya, ini kudapan legendaris ini pemirsa menjadi langganan para tokoh nasional dan sering dipesan oleh keluarga keraton Yogyakarta. Seperti apa legitnya jenang yang satu ini? Simak informasi berikut ini. Inilah jenang Bugesti yang legendaris. Lokasinya ada di Pasar Lempuyangan, Yogyakarta. Meski berada dalam pasar, namun jenang Bugesti terus diburu pembeli. Bahkan sudah diteruskan ke generasi kedua. Soal cita rasa yang khas tak perlu khawatir. Penerus jenang Bugesti tetap mempertahankan resep asli warisan sang ibu yang berjualan sejak tahun 1950. Tak heran, kudapan legendaris ini menjadi langganan para tokoh nasional dan sering dipesan oleh keluarga keraton Yogyakarta. Hingga saat ini warung Bugesti tetap mempertahankan 4 jenis jenang, yakni jenang candil yang terbuat dari tepung ketan, jenang sumsum putih dan coklat, serta jenang mutiara. Guna menambahkan rasa manis, jenang-jenang ini disiram larutan gula Jawa. Tekstur kental dari larutan gula berpadu dengan santan kelapa yang gurih, semakin nikmat karena disajikan dengan daun pisang. Ibu ya, kalau saya kan cuma dari generasi kedua. Kalau yang dari ibu itu dari tahun 50-an, jualannya tetap terus ada bentuknya. Para pelanggan mengaku suka dengan rasa otentik jenang Bugesti yang cocok untuk menu sarapan. Enak, tidak begitu manis tapi rasanya kan berbagai rasa tapi bisa menyatu. Sering kesini saya juga. Setiap Sabtu lauknya hidungnya kalau itu masih hangat. Nah, bagi Anda yang sedang berkunjung ke kota Yogyakarta, bisa menyempatkan mampir ke warung Bugesti yang buka setiap pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Cukup merogoh kocek Rp6.000, Anda sudah bisa mencicipi nikmatnya jenang legendaris. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Di Kabupaten Karanganyar ada wisata air terjun yang menjadi destinasi idola baru dengan menawarkan keindahan air terjun setinggi 37 meter. Nah, nggak cuma seru ini, tapi ada bonusnya ini, pemirsa. Ada udara yang sejuk dan sungai dengan air yang sangat jernih dan tentu saja menyegarkan. Udara yang sejuk, air yang dingin, dan pemandangan yang indah menjadi daya tarik wisata Ngargoyoso Waterfall. Destinasi wisata ini berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berada di lereng Gunung Lawu, objek wisata ini diramaikan wisatawan lokal maupun luar daerah. Ketinggian air terjunnya mencapai 37 meter dengan air yang jernih. Pengunjung dapat bermain di bawah air terjun atau hanya sekedar mengabadikan momen dengan berfoto. Akses menuju di sini bagus, jalannya bagus, tempatnya ternyata bersih, masuk tiketnya murah, kafenya murah juga, pokoknya bagus. Untuk melihat keindahan air terjun ini, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp20.000 per orang. Ini mengusung konsep untuk ramah keluarga yang mudah dijangkau. Jadi untuk anak-anak, orang tua itu harus sudah sampai di tempat tujuan gitu. Jadi dekat dan tidak melelahkan.
Tak berhenti sampai di situ, pengunjung juga disediakan wahana keranjang sultan yang dapat berjalan di ketinggian di atas sungai sembari melihat pemandangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.